Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali ke materi berikutnya, masih mengenai litosfer. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan proses terbentuknya tanah. Nah, berdasarkan bahan induk dan proses perubahan yang disebabkan oleh tenaga eksogen, tanah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tanah potsol atau andosol, terus ada tanah laterit, terus ada tanah humus, terus ada tanah padas, ada tanah endapan, ada tanah terarosa atau mediteran, terus ada tanah mergel, temerbalit ya, terus ada tanah kapur, rensina, terus ada tanah pasir atau rigosol, terus ada tanah gambut, terus tanah latosol. Nah, ini salah satu contoh-contoh gambarannya ya untuk tanah-tanah. Nah, ya. Tanah pasir, tanah gambut. Ini tanah latosol. Oke. Yang kedua ini ada tanah sebagai lahan potensial. Ya, ini jadi tanah itu ya sebagai lahan potensial selain untuk kita hidup, tanah juga dimanfaatkan oleh manusia untuk menanam tanaman ya. Nah, tanaman ini digunakan untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, ini ada susunan dari tanah ya. Susunan dari tanah ini gambar yang paling kiri. Ini dari atas sampai ke bawah ya. Yang pertama ada horizon O atau humus, terus ada horizon A atau topsoil, terus ada horizon E ya, elevation layer, ada horizon B itu subsoil, terus ada horizon C regolith, terus ada horizon R ya. Jadi ini dari atas nyampe ke dalam tanah. Jadi dari mulai horizon O ini tanah yang paling atas, ini sisa-sisa tumbuhan yang mati ataupun hasil-hasil dari endapan ya. Terus horizon A ini topsoil, ini udah mulai campuran pasir dengan humus, masih subur lah intinya. Nah, terus horizon E ini ada di sini ada proses pelindihan ya. Jadi air hujan yang masuk ke tanah lewat sini. Nah, di sini itu ada proses pelindihan unsur-unsur yang ada di atasnya yang masih subur masuk ke horizon E ini. Terus horizon B ini pecahan-pecahan tanah yang masih muda, masih lumayan bentuknya lumayan gede itu ya. Horizon C ini batu yang mulai pecah kecil ya, mulai mengecil. Nah, di horizon C, terus horizon B itu semakin kecil, horizon E semakin kecil gitu ya. Ini proses peleburan batuan menjadi tanah, menjadi seperti sekarang. Ini prosesnya juga sangat panjang. Oke. Terus yang kedua ada tekstur tanah. Berdasarkan ukurannya ataupun diameter butirannya, tanah dikelompokkan menjadi 3 fraksi, yaitu ada pasir, debu, dan lempung. Nah, ini grafik pedoman kelas tekstur tanah. Ada lempung, nanti ini ada lempung berpasir, ada lempung berdebu, ada debu ya. Ada geluh juga, ada pasir ya, bergeluh. Nah, ini contohnya. Nah, terus yang ketiga ada
permeabilitas tanah ya. Jadi permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk menyerap air melalui pori-pori tanah, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Besar kecilnya permeabilitas sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah tadi ya. Jadi besar kecilnya ukuran tanah. Makin kasar tekstur tanah, makin besar permeabilitasnya. Jadi semakin menyerap airnya, semakin tanahnya itu bentuknya pasir, pori-porinya makin rongganya makin banyak, itu menyerap tanahnya akan semakin besar. Sedangkan kalau semakin kecil itu sampai berbentuk lempung tadi, itu semakin susah gitu ya. Terus kapasitas tanah. Kapasitas tanah yaitu kemampuan tanah untuk menyimpan air tanah yang teksturnya halus. Kapasitasnya tinggi, permeabilitasnya rendah. Sebaliknya, tanah yang teksturnya kasar, permeabilitasnya tinggi, pasti kapasitasnya rendah. Jadi untuk tanah yang menyimpan tanahnya itu ketika permeabilitasnya tinggi, cara menyerapnya tinggi, itu pasti mudah melepaskan juga. Jadi kapasitasnya itu rendah. Nah, sedangkan yang permeabilitasnya itu teksturnya itu halus, wah ini kapasitasnya tentunya tinggi. Cara menyimpan airnya itu lebih lama gitu ya. Terus ada volume tanah. Kedalaman ataupun namanya volume tanah menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai ke batuan induk. Nah, jadi tadi dari horizon O sampai horizon R ya, itu namanya volume tanah atau nanti profil tanah juga ya. Nah, terus yang itu kesuburan tanah. Ciri-ciri tanah yang subur. Yang pertama, struktur tanahnya itu gembur, yaitu butir-butir tanahnya renggang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Air yang terkandung dalam jumlah banyak dan fungsinya untuk melarutkan garam-garam. Terus ada kandungan hara yang banyak, merupakan bahan makanan tumbuh-tumbuhan ya. Sedangkan ciri-ciri tanah yang kurang subur itu ada struktur tanahnya padat, butir-butir tanahnya terlalu rapat, jumlah air yang terkandung di dalam tanahnya sedikit ya. Terus ada beberapa usaha untuk menyuburkan tanah, antara lain ada pemupukan yang tepat, pemupukan yang tepat dan terus menerus, terutama pupuk alami. Ini ya dari sisa-sisa pembakaran daun atau nanti ini dari hasil dari kotoran ternak yang sudah dibikin pupuk ya, itu alami. Terus yang kedua, sistem irigasinya itu baik ya. Terus penghutanan kembali daerah yang telah gundul, ini reboisasi ya. Terus pengelolaan tanah miring dengan sistem terasering. Pelestarian tanah. Nah, ini kita juga harus mengetahui karena ini tanah yang akan kita ibaratnya untuk tempat hidup lah ya. Ini tanah-tanahnya ada pemeliharaan hutan, penggunaan pupuk kimia sesuai dosis, penanaman secara bergilir ya. Jadi enggak tanamannya itu enggak satu-satu itu saja ya. Kalau hutan ini ya istilahnya kita tebang pilih lah. Terus penggunaan pupuk kimia ini kalau pupuk kimia kan semakin banyak, ini semakin membuat tanah nggak subur, terus tanahnya jadi jelek gitu ya. Jadi nanti lama kelamaan ketika penggunaan pupuk kimia semakin banyak, ini tanaman yang ada itu semakin menurun hasilnya gitu ya. Tanahnya semakin jelek lah. Terus pendaur ulangan sampah plastik.
Nah, ini karena sampah plastik itu terurainya sangat lama. Pengelolaan tanah yang baik. Usaha-usaha untuk melindungi tanah terhadap erosi disebut pengawetan tanah. Ini ada penanaman tanah yang gundul, ini biar nggak erosi ya. Terus penanaman tanah terbuka dengan rumput, kayak lapangan ini. Terus pembuatan saluran air, perbaikan cara pengolahan tanah, perbaikannya. Terus pemberian pupuk yang berguna meningkatkan kesuburan tanah, pembuatan teras pada lereng yang curam, terus ada crop rotation, ada reboisasi. Ini buatlah kelompok 4 orang, diskusikan, pilih salah satu nama daerah, klasifikasikan jenis tanah di daerah sekitar lingkungan. Nah, ini sekian ya untuk pembelajaran litosfer kali ini. Ini untuk tugasnya besok ini menyusul ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.